Habakuk yang kedua ya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kata amin. Ya, haleluya, puji Tuhan. Seperti yang semua kita tahu, Habakuk adalah nabi Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Oke, jadi dari ayat yang pertama tadi, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Kalau kamu mau tahu, menara dia ada tempat pengintaian. Kalau dulu ya, setiap kota akan ada temboknya. Di atas tembok yang tinggi akan ada watchman. Oke? Nah, di sanalah pengintai akan berdiri. Dan mereka akan lihat dari jauh kalau ada orang messenger datang ataupun askar lain datang menyerang. So that's why mereka, kalau Anda lihat peperangan zaman dulu, kalau mereka serang, mereka akan serang kota, dan kota itu biasanya di atas bukit, betul tidak? Kenapa di atas bukit lebih baik? Sebab dari atas bukit dia boleh lihat jauh lagi ke bawah. Nah, yang kedua, bila orang menyerang ke atas bukit, mereka perlu tenaga. Dan kita dari atas bukit kurang tenaga. Nah, masih boleh save tenaga untuk berperang. Oke, jadi kelebihannya, ya, contoh kalau bukit kita buang batu saja, orang di bawah sudah kena. Jadi that's why kota-kota banyak di atas bukit yang tinggi. Dan ini pula adalah seorang nabi Tuhan. Apa kaitan nabi Tuhan dengan jadi pengintai? Oke, jadi kita lihat kota yang tinggi, ada menaranya. Siapa yang selalu berada di menara? Askar kan? Watchman kan? Tapi sekarang Habakuk kata dia berdiri di menara. Apa maksudnya? Setahu saya, nabi tidak disuruh berada di atas menara. Sebab askar saya berada di atas menara. Tapi kamu lihat, Habakuk kata dia ingin meninjau dan menantikan firman Tuhan. Kata amin. Karena dia berdoa kepada Tuhan tentang umat Israel. Kenapa umat Israel berada dalam kesengsaraan? Berapa lama mereka akan berada dalam kesengsaraan? Dan dia juga bertanya kepada Tuhan, kenapa kerajaan Babilonia, kerajaan orang yang tidak mengenal Nebukadnezar itu, Raja Nebukadnezar, bukan orang yang mengenal, dipakai untuk menawan umat Tuhan, umat Israel. Dia tanya ini kepada Tuhan. Oke, jadi maksudnya di sini, Tuhan berfirman, tapi Habakuk bukan hanya mendengar, dia meninjau. Kalau Rachel baca bahasa Inggris dia apa? Ayat yang pertama. Tak apa, kalau oke, tak apa. Nah, kalau bahasa Inggris dia akan kata see, to see. Oke, untuk melihat. Jadi di sini kata untuk meninjau. Ya, paham tidak? So, bila Tuhan berfirman kepadamu, kau bukan hanya mendengar, kau melihat.
There must be something special when you learn prophetic. Tuhan, bila dia berfirman, kamu bukan hanya dengar, tapi kamu melihat firman itu, memperhatikan firman. Maksudnya, firman Tuhan adalah karunia yang luar biasa yang diberikan kepadamu, supaya bila Tuhan berikan kepadamu, kau perhatikan firman itu supaya ditaati oleh dirimu dan orang di sekitarmu. Dapat melihat firman itu hidup, firman itu benar. Paham kata amin? Bila Tuhan berikan engkau firman, lihat, dari zaman Abraham sampai ke Petrus, Yohanes, sampai buku Wahyu ini, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang diberkati Tuhan dengan luar biasa adalah para nabinya atau hamba-hambanya yang taat akan firman-Nya, betul tidak? So, you see, at the end, conclusion-nya di sini, kita ini manusia hanya jadi luar biasa bila kita tahu bahwa Tuhan berikan kita firman, and you know how to manage apa yang Tuhan berikan kepadamu itu. You will success. Faham kata amin? Firman adalah satu hadiah yang luar biasa, and it is for you to manage firman itu. Kau kena hidupkan, kau kena ajar firman itu, kau kena buktikan ia benar. Nah, semua nabi buat itu. Abraham buat itu, Isaac buat itu, Joseph buat itu. Sehingga Joseph pangkat paling besar, Nehemia jadi gubernur, Daud budak jadi raja. Kenapa? Mereka receive firman Tuhan, then they know how to handle the words. So they are great manager. Kata amin. Firman Tuhan yang diberikan kepadamu itu adalah hadiah. Dan Tuhan tidak mau kau bagi dia balik firman. Paham tidak? Firman itu harus bertumbuh, berbuah di dunia ini. Dia perlu kita sebagai manager. That's why, you see, bagaimana Petrus dipakai luar biasa, Paulus dipakai luar biasa, mendirikan banyak gereja, jadi international untuk mendirikan banyak gereja dan berkhotbah tentang Tuhan. Orang sakit disembuhkan, semua dipulihkan. Apa rahasianya? They know how to handle what come from God. It is firman-Nya, the words. Kata amin. Kata amin. Praise the Lord. That's why bila kita datang, kita berkumpul, kita belajar firman-Nya. Karena dari firman ini kita dapat minda Kristus. Kita dapat memiliki pemikiran Tuhan. Kata amin. I tell you, semua benda di dunia ini kau boleh belajar. Tetapi kalau kau tak belajar firman ini, hidupmu tak berubah. Percaya atau tidak? Selama ini, lihat, kalau saya lihat baris depan ini saja, dari Reminjus, Jeffrey, Kampit, Antilahai, Stenadia. Semua kesaksian kamu akan berakhir dengan satu kesimpulan. Tuhan yang ubah hidupmu. Betul tidak? Sebab kehidupan, tidak ada manusia boleh ubah hidupnya sendiri. Orang kata dia belajar pandai supaya pangkat besar, gaji besar. Kamu lihat, orang gaji besar, orang pangkat besar dengan orang yang pangkat kecil. Kalau dia gaji kecil, pangkat kecil, ada orang kata dia ada masalah keluarga, dia ada masalah keuangan, dia ada masalah rumah tangga. Tapi orang pangkat besar lari dari masalah itu. Dia juga besar mana pangkat ya, kalau betul ada masalah keuangan, masalah keuangan. Kalau betul ada masalah keluarga, masalah keluarga. Kalau betul dia banyak duit, lihat orang banyak duit tak pernah bercerai kah? Masalah itu tetap sama, the level of life Tuhan tengok sama saja, tak ada perubahan. Kenapa? Karena kita tak dapat guna kepandaian minda kita ini di dunia ini untuk buat kerja, untuk bisnis, untuk ubah hidupmu. Tak ada. Hidupmu hanya akan diubah oleh firman Tuhan. Kata amin. Praise the Lord. Amin. That's why ada orang mau jadi artis populer. Artis populer banyak bunuh diri, minum racun, saudara.
Commit suicide banyak, saudara. Mau glamour, banyak orang glamour, tak mau jadi glamour lagi, saudara. Sebab apa? Standard life kita di mata Tuhan. Kau glamour kah? Kau tak glamour kah? Kau tetap manusia. Hanya Dia yang boleh ubah hidup. Paham tidak? Kalau orang itu tak populer, let's say dia tak populer, dia orang semua tak kenal dia. And then lepas itu dia join Malaysian Idol contoh. Terus jadi populer. Waktu dia tak populer, kalau dia ada gangguan roh, waktu dia populer ada gangguan roh tidak? Takkan dia kena delivered, hanya Tuhan boleh deliver dia. Jadi yang kita lihat status di dunia ini is nothing. Karena Tuhan lihat kita tak dapat guna mindamu untuk jumpa Dia, seharusnya minda Dia. Paham kata amin? Kita tak dapat lihat apa yang baik, Tuhan dapat lihat apa yang baik. Jadi dia kata, ambil minda Kristus yang datang dari firman-Nya. Haleluya. Mau hidupmu diubah tidak? Mau masa depanmu diubah? Tuhan boleh ubah. Bukan dengan otakmu sendiri. Siapa pernah kena migraine sini? Pernah kan? Almost kita semua pernah kena migraine. Kalau kamu migraine, sebelah kiri atau kanan? Pernah dulu? Kiri atau kanan? Ya, ada orang kiri, ada orang kanan. Sebab saya begitu kamu, tadi saya begitu Edris ketawa saja, kami sama-sama ketawa. Masa tunggu mau ambil anak tadi. Sebab apa? Sebab you cannot come to God with your mind. Your mind, kalau buat research, every research sampai US sana sampai mana, all over the world buat research. Dia kata, your mind terbagi kepada dua, left and right. Paham tidak? Jadi, kalau kau biasa migraine sebelah kanan, bila kau buat kerja, kau pakai otak sebelah kiri, kau akan jadi kreatif. Pernah dengar ini? Pernah kan? Yang selalu dengar motivasi dulu waktu di sekolah, dia akan begitu ini. Kalau kau otak kiri, kau guna otak kanan, kau akan jadi lebih kreatif. Tapi, saya beritahu kamu, untuk kamu jumpa Tuhan, left or right semua tak ada arti. Sebab apa? Sebab left, right. Kalau you pakai left brain, if you use your left brain, in your left brain there is nothing right. So no righteousness. Jadi you have to use. Ada orang kata you have to use right brain. And if you use right brain, there is nothing left. Macam mana mau jumpa Tuhan? You are zero. Use your mind to ubah diri kamu. Oh, saya ada kerasukan, saya kena pakai minda saya. Macam mana supaya iblis takut saya? Adakah iblis takut kamu dengan mindamu? Kalau kau tak pernah tahu tentang Yesus, macam mana kau boleh tahu Tuhan? Macam mana kau boleh kena deliver? Macam mana kau boleh terima Roh Kudus? Hanya melalui firman ini. With your brain, nothing left. And there is no right. Faham tak? So you have to understand this situation. Your mind cannot compare to God's mind. Paulus kata, minda Kristus ada bagi setiap kita yang percaya. Jadi that's why kita mau ubah hidup kita, cari Tuhan, hidupmu diubah. Praise the Lord. Percayalah, segala sesuatu yang kau mau ubah, bukankah sebelum kau kenal Tuhan kau sudah coba dengan otakmu sendiri dulu, betul tidak? Kau sudah coba macam-macam bisnis, kau coba macam-macam perkara, kau coba macam-macam untuk buat diri kau bahagia. Tapi masih juga kau tertekan karena Tuhan mau kau lihat jalan yang benar. Bila kau sudah datang ke gereja, you see something, dan terus belajar, setahun, 2 tahun, kamu sudah tinggalkan yang lama itu. Kamu sudah lihat, wah, rupanya ikut Tuhan ini, walaupun ini katanya iman, kau tak tahu apa akan jadi di masa depan, betul tidak? But you trust Him. You put trust in Him, karena dalam Dia tetap baik. Jadi masa depanmu akan jadi baik. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord.
So, ada orang pikir saya tak dapat pergi ke gereja karena saya kena pikir tentang kebahagiaan keluarga saya. Siapa yang boleh ubah keluargamu? Otakmu sendiri, left and right. Oke, Bapak paham? Bapak paham? Ya, jadi hidupmu hanya boleh diubah oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita belajar, yang kita dipimpin Roh Kudus untuk mendalaminya, untuk meditate-nya. Bukan hanya dengar. Dia kata tinjau, perhatikan seperti watchman. So apa yang buat Habakuk jadi hamba yang dipakai Tuhan dengan luar biasa? Sebab Habakuk di sini maksudnya kalau dia berdiri di menara itu, dia tidak pergi ke menara berdiri, tapi in spiritual, he take his best position in front of the Lord. Kata amin. Maksudnya begini, kalau kita ada keluarga, kita harus ambil the best position supaya Tuhan boleh pakai kita untuk keluarga kita. Kalau kita di Kucing, kalau Anda upgrade lagi pelayananmu di Kucing ini, take your best position to pray for your city supaya Tuhan boleh tunjukkan wahyunya kepadamu. Apa yang kau perlu buat di kota Kucing ini? Di dalam ministry ini, take your best position to serve the Lord. Amen. Praise the Lord. So we have to always take our best position supaya kita dapat lakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Faham tidak? Praise the Lord. Jadi kalau kita lihat di sini, kamu lihat di sini, dia kata, lalu Tuhan menjawab aku, ayat kedua, demikian tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Kata amin. Kata amin. Saya begitu Anda, setuju tak dengan saya? Saya begitu Anda, ramai orang malas baca. So Tuhan mau Habakuk buat apa? Tulis. Dan kalau tulis ramai orang tak baca. There must be something yang Tuhan mau Habakuk lakukan. Sama seperti kita. Itulah saya kata be his manager, to manage firman. Oke. Pernah kamu lalu kedai makan ada banyak gerai? Ada banyak gerai kan? Ada stall begini dia letak. Nasi apa dia letak sana. And then kalau dia letak saja, kamu mau order tak ada orang di counter. Kamu order kan? Banyak pilihan lain, betul tidak? Oke. So, apa yang gerai perlu buat? Dia kena standby, dia punya salesman or sales girl sana. Pegang buku. Ya mau makan apa? Tulis. Ini kah? Ada orang ambil order, ada orang tukang masak. Laju bisnis dia. Orang lalu dia tegur, mari makan. Makan apa? Kadang-kadang kita pergi kedai belum tahu mau order apa, karena dia sudah approach, kita order saja. Paham tidak? So the same thing yang Tuhan mau, kau sudah dapat firman Tuhan. Habakuk sudah terima firman Tuhan. Kalau dia tulis dekat loh itu saja, orang akan lalu belum tentu percaya. So mungkin Habakuk perlu bermalam di sana. Tengok orang lalu, baca dulu. Tanam dalam hatimu, percayalah. At least dalam satu hari itu seorang, 2 orang, 3 orang. Tuhan lihat pekerjaan itu. Kata amin. That's why kita di gereja sering tekankan, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Sebab Tuhan kata, siapa yang baca dan percaya. Oke? Tajuknya saja Tuhan sendiri. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Maka sebelum kau percaya, kau tak hidup. Kau percaya, baru kau hidup. Amin. Praise the Lord. Ya, that's why kita ini bersyukur sebab kita hidup. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Lihat, Habakuk sebenarnya bertanya kepada Tuhan,
berapa lama. Dan Tuhan sudah bagi tahu berapa lama mereka akan hidup dalam pembuangan. Kamu tahu umat Israel hidup dalam pembuangan? Bukan 1-2 tahun. 70 tahun, saudara. Oke? Jadi, kenapa kerajaan Babilonia yang dipilih untuk menawan umat Israel? Tuhan kata, memang dia dipakai, tapi dia juga akan dihukum karena dia tidak percaya. Ya, jadi kamu lihat ini ya, ayat yang ketiga itu. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Kata amin. Walaupun engkau pikir 1-2 tahun, tapi Tuhan kata 70 tahun. What can you say? Sebab Tuhan kata 70 tahun. You have to be patient. Wait upon the Lord. Terus bertahan dan bersabar di dalam Dia. Tuhan kata, aku akan menyertaimu. Kata amin. Kita minta keluarga diubah, kita minta bantuan keuangan, kita minta kerja yang bagus, bisnis yang bagus, kita minta pelayanan yang baik. Tuhan kata, kalau kau masih belum lihat, waktunya akan sampai. I want to see you have faith, you have passion in me. Kau harus dibentuk, karena waktunya bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Kalau Tuhan kata 70 tahun, umat Israel mau buat apa? They have to wait, patient, dan tetap setia kepada Tuhan. Kata amin. Amin. Ya. Jadi setiap orang yang setia akan diberkati. Contoh saya beritahu, orang yang setia kepada Tuhan, waktu mereka ditangkap dari Yehuda itu, dari Jerusalem, dibawa ke kerajaan Babilonia, orang-orang yang setia, contoh dalam kitab ada Daniel dan 3 orang rakannya, mereka masih percaya pada Tuhan, mereka masih doa puasa. Dia tidak seperti umat Israel, oh Tuhan sudah tak pedulikan kita. Walaupun 70 tahun, itu baru beberapa bulannya pertama mereka sudah berpuasa, tetap setia dengan Tuhan. Apa jadi? Di saat umat Israel 70 tahun dalam pembuangan, mereka tak pernah diletakkan Tuhan di tempat yang rendah. Pangkat mereka tinggi-tinggi diangkat oleh Raja Nebukadnezar. Kata amin? Ya. Satu orang nabi pada waktu itu namanya Nabi Yeremia. Dia dihukum, dia dipukul, dia dimasuk ke dalam lubang tanah, di lubang perigi itu, hampir mau mati. Kesusahan menanggung firman Tuhan yang dia bawa kepada raja. Raja tak dapat terima, panglima perang tak dapat terima, tangkap dia masuk penjara, sengsarakan dia. Tapi at the end, bila umat Israel dibawa ke Babylon, Raja Nebukadnezar kata, karena dia nabi Tuhan, dia harus dilepaskan. Lalu selepas itu hidupnya diberkati, saudara. Nah, satu lagi nabi pada waktu itu, Nabi Yehezekiel. Yehezekiel tinggal bersama umat Israel di tepi sungai Babylon itu. Di tepi sungai Babylon mereka sengsara, ada yang menangis, ada yang melihat meratap tangis melihat nasib mereka. Dikatakan mereka sudah tak ada tanah, mereka sudah jadi hamba, ada yang mati begitu saja di tepi sungai karena kesedihan, kehampaan. Itulah saya masih ingat lagunya, By the River of Babylon. Tapi orang berjoget-joget bila dengar lagu itu. Sebenarnya kalau ikut cerita dalam kitab By the River of Babylon itu, mereka sengsara. Ya, tapi lagunya berbeza, saudara. Ya, sebab tidak mau mengingatkan orang akan kesedihan. Tapi sebenarnya waktu itu mereka sangat sengsara. Pada waktu kesengsaraan mereka, ada seorang nabi yang diberkati diurapi Tuhan pada waktu itu. Penglihatan yang luar biasa hidup dengan mereka. Namanya Yehezekiel.
Tuhan tak pernah put down hambanya. Kata amin. Jadi kita ini semua hamba Tuhan. Dimanapun kau berada, Tuhan tak pernah put you down. Haleluya. Mau hidupmu berubah? Siapa boleh ubah hidupmu? Iya, Anda di tempat yang betul. Kita semua di tempat yang benar. Kita pasti diubah. Oke? Jadi oleh itu trust in Him. Tuhan kata trust in Him. Because His time is the perfect time. Amen. His time is the perfect time. Hidup setia dengan Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Saya yakin Anda diberkati malam ini. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah dapat suntikan semangat yang baru? Percaya bahwa hidupmu akan diubah? Yakinkah kamu bahwa kamu akan menjadi sinar terang bagi keluargamu? Bagi dimanapun engkau berada? Bagi teman-teman yang lain dan sebagainya. Jadi terang. Karena engkau telah menerima hadiahnya, itu firman-Nya. So you have to be a good manager. Manage firman ini. Kata haleluya. Praise the Lord. Haleluya, puji Tuhan. Jadi inilah hadiah kita malam ini, yaitu firman yang hidup yang mengajar kita untuk terus bertahan, terus percaya di dalam Dia sentiasa ada jalan, dan Dialah kebenaran, dan Dialah kehidupan. Amin, haleluya. So mari kita berdoa.